Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras tiap bulan, tapi kok duit rasanya ngalir gitu aja, dan nggak ada kemajuan sama sekali? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, hari ini kita bakal bongkar 5 prinsip buat ngebangun kekayaan dari Dave Ramsey, seorang pakar keuangan yang terkenal blak-blakan. Ini bukan teori yang ribet, tapi langkah-langkah praktis yang katanya sih bisa ngubah total kondisi finansial kita. Yuk kita lihat beneran bisa jalan atau enggak. Kita mulai dari yang nyelekit dulu nih. Kutipan yang kedengarannya super percaya diri, bahkan mungkin sombong. Tapi ini penting buat ngerti gayanya Dave Ramsey. Dia nggak nyajing prinsip-prinsip ini sebagai saran doang. Buat dia, ini tuh hukum keuangan yang udah terbukti. Pesannya jelas, kalau cara lo selama ini nggak berhasil, mungkin bukan prinsipnya yang keliru. Ini jadi semacam pembuka untuk pendekatan dia yang to the point. Oke, prinsip nomor 1. Fondasi dari semuanya, Anda harus punya rencana tertulis. Ini bukan cuma angan-angan pengen jadi kaya, tapi peta jalan yang benar-benar jelas. Coba deh pikirin, mana ada tim olahraga yang masuk lapangan tanpa strategi? Atau arsitek yang bangun gedung tanpa cetak biru? Nah, keuangan Anda juga sama. Tanpa rencana, Anda cuma bakal reaktif, bukan proaktif. Kutipan ini nunjukin kalau ide bikin anggaran atau rencana itu bukan hal baru. Ini tuh kearifan kuno. Intinya simple. Pikirin dulu mateng-mateng sebelum loncat. Dalam konteks keuangan zaman sekarang, artinya Anda harus tahu persis berapa duit yang masuk dan kemana duit itu bakal pergi sebelum bulan itu dimulai. Itulah yang namanya anggaran. Kasih tiap rupiah kerjaan. Jadi, kenapa sih ini krusial banget? Gini, pertama, menang dalam urusan duit itu disengaja, bukan karena hoki. Kedua, kita semua suka mikir, situasi gue kan beda. Tapi prinsip ini berlaku buat semua orang. Anda bukan pengecualian. Dan ketiga, anggap aja anggaran itu kayak game plan. Dengan rencana itu, Anda lah yang pegang kendali atas uang Anda, bukan sebaliknya. Anda nggak lagi nanya, duit gue kemana ya? Tapi jadi bilang, ini loh kemana duit gue akan pergi. Lanjut, prinsip kedua. Dan ini, jujur aja, sering jadi rintangan paling besar buat banyak orang. Keluar dari utang. Ramsey nggak lihat utang sebagai alat bantu, tapi sebagai musuh nomor 1 dalam membangun kekayaan. Utang itu kayak beban yang ngikat kita ke masa lalu dan nyolong pendapatan masa depan kita. Melunasinya, itu langkah pertama menuju kebebasan sejati. Nah, ini dia konsep intinya. Pendapatan Anda itu ibarat sekop yang super kuat. Tiap bulan, Anda bisa pakai sekop itu buat bangun sesuatu yang luar biasa buat masa depan. Tapi, pas Anda punya utang, Anda terpaksa pakai sekop itu buat bayarin orang lain, buat bangun kekayaan mereka, bukan kekayaan Anda. Tiap cicilan yang Anda bayar, itu sebagian dari kekuatan Anda yang diserahin ke bank. Coba deh kita pikirin biayanya secara nyata. Pas punya utang, Anda itu sebenarnya kerja buat yang minjemin duit. Ramsey sering bilang, lihat deh gedung bank yang megah itu, Anda ikut bayarin. Perabotan mereka lebih bagus dari punya Anda. Tapi coba bayangin sejenak, gimana rasanya kalau bulan depan nggak ada lagi cicilan mobil, cicilan kartu kredit, atau pinjol? Berapa banyak duit ekstra yang bakal ada di kantong Anda? Itulah kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik utang. Kalau prinsip kedua tadi soal memadamkan api, prinsip ketiga ini soal ngumpulin bahan bakar buat masa depan. Bahan bakar itu namanya margin. Margin itu ruang antara pendapatan dan gaya hidup Anda. Ini selisih yang sengaja Anda ciptakan dengan hidup di bawah kemampuan finansial. Tanpa margin, boro-boro mau bangun sesuatu. Napas aja susah. Lagi-lagi, kearifan kuno yang relevan banget. Melahap semua yang dimiliki itu gambaran sempurna buat gaya hidup gali lubang tutup lubang. Di mana setiap gaji naik, pengeluaran juga langsung ikut naik. Sebaliknya, orang bijak itu menciptakan jarak. Mereka nggak habisin semuanya. Mereka simpan sebagian, mereka ciptakan margin sebagai bekal untuk masa depan. Pasti sering dengerkan keluhan kayak, gimana mau bikin margin gaji aja nggak naik-naik. Nah, Ramsey nantang mindset ini keras banget. Poinnya bukan buat nyangkal realita ekonomi, tapi buat fokus ke apa yang bisa Anda kontrol. Gaji Anda mungkin stagnan, kalau Anda juga stagnan. Ini semacam tantangan buat ambil kendali dan berhenti jadi korban keadaan. Terus gimana caranya biar nggak stagnan? Pertama, sadarin dulu, Anda itu nggak kejebak. Anda punya pilihan, meskipun kadang sulit. Kedua, kalau kerjaan sekarang nggak ngasih ruang buat tumbuh, ya cari yang lain. Ketiga, fokus ke hal yang bisa Anda kendalikan. Tingkatkan skill, ambil sertifikasi, mulai usaha sampingan, atau jadilah orang paling berharga di perusahaan Anda sekarang. Intinya, jadilah proaktif. Oke, biar jelas ya, margin itu bukan duit sisa yang nggak sengaja ada di akhir bulan. Bukan, margin itu hasil dari niat. Anggap aja margin ini kayak bibit. Dari bibit inilah seluruh masa depan finansial Anda bakal tumbuh. Dana darurat, investasi, sampai kemampuan Anda buat memberi.
Tanpa bibit ini, yang nggak bakal ada panen. Coba deh, sekarang berhenti bentar. Beneran, bayangin, kalau tiap bulan Anda punya margin lebih, apa artinya itu buat Anda secara pribadi? Mungkin bisa tidur lebih nyenyak tanpa mikirin tagihan. Mungkin bisa lunasin rumah lebih cepat. Atau mungkin punya kebebasan buat resign dari kerjaan yang nggak Anda suka. Margin itu bukan cuma soal uang. Margin itu pilihan dan kebebasan. Nah, bahan bakar udah ada nih, margin udah kekumpul. Sekarang waktunya kita pakai. Prinsip keempat adalah menabung dan berinvestasi. Keduanya ini beda tapi sama-sama penting. Menabung itu buat tujuan jangka pendek dan keamanan, kayak dana darurat. Sementara investasi itu buat pertumbuhan jangka panjang. Disinilah Anda bikin uang kerja buat Anda. Kedengarannya simpel banget sampai kayak lawakan ya kan? Tapi ini kebenaran fundamental yang sering banget kita lupain. Nggak ada jalan pintas atau sihir. Kalau Anda nggak secara aktif ngisihin duit, ya Anda nggak akan pernah punya simpenan. Poinnya adalah mulai kebiasaan itu nggak peduli seberapa kecil jumlahnya di awal. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada jumlah. Nah, ini salah satu poin terbaik dari Ramsey. Banyak banget orang kejebak di analisis paralisis. Mereka terlalu sibuk debat reksadana mana yang paling bagus, berapa biaya adminnya, kapan waktu yang pas buat masuk pasar. Tapi semua perdebatan itu nggak ada artinya kalau saldo investasi Anda nol besar. Masalah terbesar buat kebanyakan orang itu bukan milih investasi yang salah, tapi nggak investasi sama sekali. Mulai aja dulu. Dan sampailah kita di prinsip kelima. Puncaknya, ini tuh kenapanya dari semua kerja keras tadi. Setelah Anda punya rencana, bebas utang, punya margin, dan investasi Anda bertumbuh, Anda membuka level terakhir. Kemampuan untuk jadi orang yang super dermawan. Inilah tujuan akhir dari semua perjalanan finansial ini. Coba deh bayangin, ini udah bukan lagi soal keamanan finansial buat diri sendiri. Ini soal dampak. Bayangin bisa bantu keluarga yang lagi susah tanpa mikir dua kali, atau ngelihat ada kebutuhan di lingkungan sekitar dan bisa langsung turun tangan. Itulah kesenangan yang dimaksud. Memberi dari posisi yang kuat itu kepuasannya nggak ternilai. Dan ini kenyataan pahitnya. Gampang banget kan ngomongin soal bantu orang lain, tapi aksi nyata butuh sumber daya. Orang yang kebelit utang atau hidup pas-pasan nggak bisa memberi dengan leluasa. Jadi, menata keuangan dengan baik itu bukan tindakan egois. Justru sebaliknya, itu memberdayakan Anda buat jadi kekuatan baik di dunia ini. Jadi, ini dia rangkumannya. Dan coba lihat gimana semuanya saling nyambung. Rencana atau anggaran ngasih Anda kendali. Keluar dari utang ngebebasin alat terkuat Anda, yaitu pendapatan. Ini otomatis menciptakan margin, yang jadi bahan bakar. Anda pakai bahan bakar itu buat investasi, yang ngebangun mesin kekayaan Anda. Dan tujuan akhir mesin itu, buat ngasih dampak lewat kedermawanan. Tiap langkah ngebangun langkah berikutnya. Oke, 5 prinsip udah kita bedah semua. Anda udah tahu apanya, udah tahu kenapanya. Tapi, semua pengetahuan ini sama sekali nggak berguna tanpa satu elemen terakhir. Dan jujur aja, ini bagian yang paling susah, sekaligus paling penting. Ini dia pesannya. Anda bisa nonton 100 video, baca 50 buku, bikin puluhan spreadsheet. Tapi kalau Anda nggak bertindak, nggak ada yang bakal berubah dalam hidup Anda. Berhenti kebanyakan analisis. Berhenti nunggu momen yang pas. Perubahan itu nggak datang dari informasi, tapi dari tindakan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini, yang bukan basa-basi. Saya mau Anda benar-benar memikirkannya. Apa satu tindakan nyata yang akan Anda lakukan hari ini juga setelah penjelasan ini selesai? Apakah Anda akan nulis daftar semua utang Anda? Apakah Anda akan duduk 15 menit buat bikin draft anggaran pertama Anda? Atau mungkin Anda akan ngobrol sama pasangan tentang tujuan keuangan bersama? Pilih satu. Lakukan sekarang, karena langkah kecil pertama itulah yang memulai seluruh perjalanan.